Hati-hati. Setelah beristirahat selama 2 hari di kuburan demi Human, Zhang Fengying mengantarnya ke pintu masuk dan berkata kepadanya. Jangan khawatir, informasi tidak dapat disebarkan di aula utama. Saya mungkin akan tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah Zhang Fengying dan terbang menuju aula utama. Aula utama dulunya adalah inti dari Sekte Aliran Darah. Itu adalah titik awal dari harta karun Sekte Aliran Darah, kebun herbal, dan lode batu roh. Itu juga merupakan tempat pelatihan bagi pemimpin sekte dan para tetua. Aula utama adalah satu-satunya bangunan utuh di makam demi Human. Itu ditutupi oleh formasi arai yang kuat. Itu mencakup area seluas sekitar 100 km. Tempat paling berharga di dalamnya adalah berbagai ruang pelatihan. Sebagai aula utama, ruang budidaya di dalamnya lebih dari 10 kali ukuran dunia luar. Ada juga ruang kultivasi dengan berbagai atribut, yang berhubungan dengan kultivasi, meningkatkan kecepatan kultivasi lebih cepat lagi. Selain ruang kultivasi ini, ada juga banyak harta di aula utama, seperti rumput roh, senjata, cairan roh, dan darah esensi. Namun, kebun binatang Sekte Aliran Darah dulu berada di sebelah kebun obat. Setelah Sekte Aliran Darah mengalami kecelakaan, binatang buas ini bergegas keluar. Mereka telah menelan ramuan spiritual dalam jumlah besar dan berevolusi. Sekarang, binatang buas ini adalah yang paling umum di aula utama. Fierce Beast suka tinggal di tempat dengan energi spiritual yang melimpah, yang mengakibatkan banyak tanah harta ditempati oleh binatang buas. Dan jika manusia dan binatang iblis ingin berkultivasi di ruang kultivasi, mereka harus terlebih dahulu membunuh binatang buas itu. Jika mereka ingin mendapatkan beberapa harta, pertama-tama mereka harus menaklukkan binatang buas itu. Namun, binatang buas di dalam pernah disimpan oleh Sekte Aliran Darah, dan masing-masing dari mereka memiliki tingkat garis keturunan yang tidak lebih rendah dari tingkat kekosongan yang dalam. Bahkan ada binatang buas tingkat 6 yang mendalam, yang menghasilkan banyak binatang buas tingkat 6 yang mendalam di aula utama. Binatang buas ini ada di dalam, yang mengakibatkan ahli terkuat sekalipun di wilayah laut yang mengalir harus berhati-hati saat masuk. Jiwa iblis, kamu mengatakan bahwa tempat kamu mendapatkan mutiara roh 5 unsur adalah di ruang kultivasi misterius. Ini mengandung energi dari 5 elemen. Apakah kamu serius? Wang Xian menunggangi jiwa iblis dan mengenakan topeng di wajahnya. Dia menuju ke aula utama sebagai pedang iblis tanpa nama. Rajaku, bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Saat itu, kekuatanku hanya berada di level 9 dari alam supernatural. Untuk mengejar kekuatan yang kuat, saya memasuki makam demi Human dan secara kebetulan memasuki ruang kultivasi. Ada lorong di ruang kultivasi itu. Setelah berjalan puluhan kilometer, saya sampai di ruang bawah tanah. Saya mendapatkan mutiara roh 5 unsur dari sana. Terlebih lagi, tempat itu diselimuti oleh formasi susunan yang menakutkan. 5 energi unsur mengamuk di dalam. Itu sangat menakutkan dan saya terlalu lemah saat itu. Setelah mendapatkan mutiara roh 5 unsur, saya segera pergi. Setelah itu, saya mengasingkan diri dan menerobos ke tingkat kedua dari tahap interpretasi kehampaan. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke sana lagi. Jiwa iblis berkata dengan hormat kepada Wang Xian. Tujuan utama kunjungan Wang Xian ke aula utama adalah untuk mendengarkan pembicaraan jiwa iblis tentang ruang ini sebulan yang lalu. Karena mutiara roh 5 unsur, jiwa iblis mampu mencapai tingkat kedua dari tahap interpretasi kehampaan dalam waktu kurang dari 50 tahun. Ruang itu mengandung energi agung dari 5 elemen. Jika apa yang dikatakannya benar, kultivasi Wang Xian di dalam setidaknya puluhan kali lipat dari dunia luar. Ayo pergi, tingkatkan kecepatannya. Wang Xian mengangguk diam-diam dan berkata kepada jiwa iblis. Ya, Raja. Tubuh jiwa iblis bergetar saat terbang dengan cepat di langit kuburan manusia iblis. Itu adalah iblis pedang tanpa nama yang mengendarai skala iblis. Itu dia, iblis pedang tanpa nama telah muncul lagi, kemana dia pergi? Di kuburan manusia iblis, ketika orang melihat jiwa iblis terbang di langit, mereka semua terkejut. Hanya ada satu orang di seluruh kuburan demi Human yang mengendarai binatang iblis berskala iblis, dan orang itu adalah iblis pedang tanpa nama. Setelah 5 setan pedang menghilang selama beberapa bulan, mereka muncul kembali. Itu adalah kompleks bangunan yang sangat besar. Dibandingkan dengan panggung The Prodigy dan tempat latihan, ini adalah kompleks bangunan terbesar dan terlengkap di kuburan demi Human. Sebuah bangunan yang tingginya sekitar 2000 meter dan mencapai awan berdiri di tengahnya. Dari jauh, orang bisa melihat kata-kata aula utama Sekte Aliran Darah. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan.
Formasi yang menakutkan menyelimutinya. Mirip dengan tempat lain, separuh aula utama berada di darat dan separuh lainnya berada di lautan. Itu iblis pedang tanpa nama. Iblis pedang tanpa nama juga ada di aula utama. Ketika Wang Xian tiba di pintu masuk aula utama, 5 atau 6 praktisi seni bela diri kosong yang berwawasan luas di pintu masuk melihat ke atas. Kuburan setengah manusia adalah pusat wilayah laut mengalir. Setidaknya ada beberapa ribu pakar alam kekosongan berwawasan luas yang aktif di sekitarnya. Di antara mereka, 70% ahli alam kekosongan berwawasan luas berada di aula utama. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan warisan sekte aliran darah kuno. Para pendiri kekaisaran aliran darah dan sekte aliran darah telah mendirikan kerajaan dan sekte mereka karena mereka memperoleh harta yang kuat di aula utama sekte aliran darah. Ayo pergi. Wang Xian melirik beberapa orang di pintu masuk dan masuk langsung dari pintu masuk. Berdengung. Saat dia melangkah ke aula utama, Wang Xian dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual beberapa kali lebih kuat daripada di luar. Pintu masuknya adalah sebuah koridor yang panjangnya hanya sekitar 20 meter. Setelah melewati koridor, ada 3 persimpangan. Di depan mereka ada berbagai macam bangunan. Bangunan di dalamnya rusak ringan. Jelas bahwa pertempuran yang kuat telah terjadi di sini. Bisakah kamu menemukan pintu masuk ke tempat itu dari sini? Wang Xian bertanya pada jiwa iblis. Tidak, kita harus menuju lautan binatang iblis. Begitu kita sampai di laut, aku seharusnya bisa menemukan tempatnya. Jiwa iblis berkata kepada Wang Xian. Ya baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Matanya berkilat dengan tatapan iblis saat dia mengalihkan pandangannya ke depan. Ada bangunan dan formasi kuat di sekelilingnya. Mata naga api gelap terangnya tidak bisa menembus tempat ini sama sekali. Aku tahu itu. Kekuatanku masih terlalu lemah. Mata naga api gelap terang tidak maha kuasa. Energi yang kuat tidak bisa menembusnya sama sekali. Kecilkan tubuhmu sedikit. Wang Xian melompat turun dari jiwa iblis dan berbicara padanya. Kemudian, dia berlari lurus ke depan. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Dia baru saja memasuki area luar. Selain bertemu dengan 2 seniman bela diri yang berwawasan luas, tidak ada bahaya. 2 seniman bela diri berwawasan luas yang bertemu Wang Xian menatapnya dengan waspada dan pergi dengan tergesa-gesa. Aula utama dipenuhi dengan bahaya. Sangat umum untuk membunuh dan merampok orang. Seseorang tidak bisa mempercayai siapapun di sini. Wang Xian mengarahkan ke depan. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Wang Xian menahan suaranya dan melangkah maju dengan hati-hati. Energi spiritual di sana sangat melimpah. Setelah berjalan lebih dari 10 kilometer, Wang Xian tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual yang lebih kuat dari sebuah ruangan. Dia ragu-ragu sejenak dan terbang ke arah itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Namun, sebelum dia bisa mendekat, 3 serangan mengerikan diluncurkan ke arahnya. Setiap serangan dilepaskan oleh setidaknya ahli interpretasi kekosongan tingkat kedua. Ini menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Ledakan, 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 armor pertempuran 3 roh. Wang Xian menggerakkan tubuhnya setelah serangan mendadak itu. Tubuhnya langsung ditutupi dengan lapisan pertahanan yang kuat. Serangan itu mendarat di tubuhnya tetapi dengan mudah diblokir oleh baju besi pertempuran 3 roh. Wang Xian memandangi 2 pria parubaya di depannya dengan tatapan dingin. Iblis pedang tanpa nama. Beberapa dari mereka menatap Wang Xian dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk menyerang kami secara langsung seperti ini? Wang Xian mengangkat alisnya. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Keke, nak, tahukah kamu bahwa di aula utama, jangan menerobos ke setiap tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Hati-hati, kamu tidak akan bisa keluar begitu kamu masuk. Seorang pria parubaya mengungkapkan senyuman saat dia menatap Wang Xian dengan matanya yang sinis. Wang Xian mengangkat alisnya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka bertiga. Dia mendengus pelan sebelum berbalik dan pergi. Haruskah kita bergerak? Lupakan. Kekuatan iblis pedang tanpa nama ini sangat menakutkan ketika dia berada di alam tembus pandang tingkat kedua. Hewan peliharaan di sampingnya juga tidak sederhana. Setelah menerima energi spiritual dari jembatan kebanggaan surga, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangan mengambil risiko apapun. Mereka bertiga memandangi sosok Wang Xian saat mata mereka berbinar saat melihatnya pergi. Tempat ini hanya bisa dikatakan sebagai pinggiran dari aula utama. Namun, ada begitu banyak orang kuat di sini. Selanjutnya,
Mereka menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sungguh kejam. Wang Xian meninggalkan tempat dia sebelumnya dan mengamati sekelilingnya. Di beberapa rumah utuh, energi spiritual yang terkandung di dalamnya jelas jauh lebih padat daripada di sekitarnya. Itu bahkan beberapa kali lebih padat dari daerah sekitarnya. Jelas, ada formasi di sana. Rumah dan bangunan ini dulunya adalah tempat tinggal dan budidaya para ahli sekte aliran darah. Sekarang, beberapa ahli menempati tempat ini untuk berkultivasi. Jika mereka menerobos masuk dengan sembrono, kemungkinan besar mereka akan diserang oleh lawan mereka. Aku harus langsung pergi ke tempat di mana jiwa iblis berada. Wang Xian berpikir sendiri. Dia tidak memasuki bangunan sekitarnya. Sebaliknya, dia bolak-balik melalui aula utama dan berjalan menuju interior. Mengaum, mengaum, mengaum. Berjalan di aula utama, Wang Xian bisa mendengar raungan binatang buas yang datang tidak jauh. Semakin dekat dia ke tengah, semakin keras raungan binatang buas. Ini seharusnya menjadi taman ramuan spiritual dari sekte aliran darah kuno. Sayang sekali semuanya telah dihancurkan oleh binatang buas. Wang Xian memandangi wilayah yang panjangnya 1000 meter dan lebar 7000 hingga 8000 meter di depannya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus terbang ke depan. Aula utama sekte aliran darah. Dia dengan hati-hati tiba di area pusat. Wang Xian melihat ke aula utama sekte aliran darah setinggi 2000 meter. Itu mencakup area seluas sekitar 5 km. Seluruh bangunan tampak sangat megah. Bahkan istana naga tidak bisa dibandingkan dengannya. Seluruh aula utama berisi energi yang menakutkan. Itu telah berdiri di sana setidaknya selama 4000 hingga 5000 tahun. Separuh dari aula utama berada di darat dan separuh lainnya berada di lautan. Tidak mudah membangun gedung yang sama dengan belasan kota. Aula utama memiliki total 21 lantai. Mantan pemimpin sekte Bloodstream berada di lantai atas, menghadap ke seluruh wilayah laut yang mengalir. Kedua wakil pemimpin berada di lantai 19 dan 20. Lantai pertama dari 18 lantai di bawahnya adalah area parlemen, sedangkan 17 lantai lainnya adalah tanah 17 tetua. Saat ini, banyak tempat di aula utama ditempati oleh binatang buas. Ada juga banyak bangunan di sekitar aula utama. Setiap bangunan adalah surga bagi para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Raja, kita harus melewati lantai pertama dan mencapai area binatang iblis di seberang. Jiwa iblis melihat ke aula utama di depan dan berkata kepada Wang Xian. Oke, ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju pintu masuk tingkat pertama aula utama. Tiba-tiba, Wang Xian yang sedang bepergian mengangkat alisnya. Matanya berkilat dengan ekspresi dingin. 2 berada di tingkat kedua dari tahap interpretasi kehampaan, 3 berada di tingkat pertama dari tahap interpretasi kehampaan, dan ada juga formasi. Dia berpikir sendiri. Dia tidak berhenti sama sekali. Membunuh. Saat Wang Xian mendekatinya, banyak serangan diluncurkan ke arahnya. Kali ini, itu adalah tindakan pembunuhan dan perampokan yang terang-terangan. Membunuh. Ketika Wang Xian melihat ledakan lawannya, dia tidak ragu sama sekali. Tubuhnya bergetar dan aura yang kuat dipancarkan. Dia menggunakan semua kekuatannya dan menyerang lurus ke depan. Mengaum. Beraninya Anda menyergap kami. Mati. Jiwa iblis meraung dan tubuhnya segera berubah menjadi sekitar 7-8 meter. Tubuhnya yang besar menerkam lurus ke depan. Ledakan. Itu adalah iblis pedang tanpa nama. Jangan takut. Aktifkan formasi perangkap. Suara tenang datang dari samping. Ketika mereka melihat reaksi Wang Xian, mereka tidak panik sama sekali. Dengan goyangan lengannya, kompas formasi diaktifkan. Formasi perangkap hijau menutupi Wang Xian secara langsung. Formasi interpretasi kekosongan tingkat ketiga. Wang Xian melihat formasi jebakan dengan senyum di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu ke arah mereka bertiga. Pergi ke neraka. Ketika mereka bertiga melihat bahwa formasi diaktifkan, mereka mengangkat senjata dan pisau mereka dan menebas ke arah Wang Xian dan jiwa iblis. Kamu ingin menyergapku. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran energi emas dilepaskan untuk menghalangi mereka berdua yang menyerangnya. Pembersihan api emas. Tubuhnya bergetar dan dia dengan mudah melewati formasi perangkap. Kemampuan supernaturalnya, pembersihan api emas, digunakan untuk menyerang bagian depan. Apa? Ketika 3 orang yang sedang menyergap melihat Wang Xian keluar dari formasi perangkap, mereka tercengang. Ketika ahli di alam tembus pandang tingkat pertama melihat kemampuan ilahi yang menyerangnya, dia terkejut. Dharma Idol penjaga gunung kuno. Dia dengan cepat berteriak ketakutan. Sebuah gunung kuno segera menyelimutinya.
Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat gunung kuno melindunginya, serangan yang tersapu oleh api emas telah mendarat di tubuhnya. Kemampuan supernatural yang kuat dan kekuatan penghancur. Itu menyebabkan gunung kuno runtuh dengan cepat. Tidak selamatkan aku. Tingkat pertama ahli alam tembus pandang dipenuhi dengan kengerian saat dia berteriak ngeri. Emas retak kosong. Ledakan bintang. Namun, Wang Xian tidak memberikan kesempatan kepada dua lainnya. Serangan kuat langsung menyerang dua lainnya. Oh tidak, dia benar-benar bisa melewati formasi jebakan. Dua ahli lainnya di tingkat kedua dari alam tembus pandang memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Mereka dengan cepat melawan. Namun, ketika mereka melawan pertahanan Wang Xian, yang lain di tingkat pertama dari alam tembus pandang terbunuh di tempat. Pengejaran pedang emas Guild. Api menembus emas. Wilayah api. Setelah itu, Wang Xian tidak berhenti sedetik pun. Dia menggabungkan kekuatan gaibnya dan 3 atribut untuk menyerang dua lainnya. Setiap serangan mampu membunuh serangan mengerikan dari seniman bela diri kosong berwawasan tingkat kedua tanpa berhenti bahkan sedetik pun. Hal ini menyebabkan dua seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat kedua lainnya diliputi ketakutan. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Apakah iblis pedang tanpa nama ini begitu menakutkan? Dharma Idol, bekukan ribuan mil. Dharma Idol, air yang mengubah surga. Keduanya mengertakkan gigi. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Serangan Wang Xian terlalu menakutkan. Serangan pertama bisa membunuh seniman bela diri kosong berwawasan tingkat kedua. Tidak ada ruang bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan antara idola Dharma dan kekuatan supernatural. Ketika serangan Wang Xian berbenturan dengan idola Dharma, dua energi mengerikan itu meledak di pintu masuk aula utama. Idola Dharma dan kekuatan supernatural perlahan runtuh di bawah tabrakan. Dua pembangkit tenaga listrik di tingkat kedua dari alam tembus pandang merasa ngeri saat melihat idola Dharma itu runtuh. Berlari. Keduanya tidak ragu sama sekali. Mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Wang Xian mengangkat alisnya. Ketika dia melihat mereka berdua melarikan diri langsung ke aula utama, matanya dipenuhi rasa dingin. Dia melihat kelengan seniman bela diri kekosongan tingkat pertama yang berwawasan luas. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di cincin interspatialnya. Melihat cincin interspatial di tubuhnya, mata Wang Xian berkedip. Sedikit senyum muncul di matanya. Setelah itu, Wang Xian pergi ke samping dan menyimpan kompas formasi. Jiwa iblis yang terperangkap di dalam keluar. Sekelompok orang DMNED ini terlalu tercela. Jiwa iblis yang keluar dari formasi meraung dengan marah. Kamu masuk dulu ke dalam tas penyimpanan roh. Wang Xian menyimpan jiwa iblis ke dalam tas penyimpanan roh. Dia melihat ke tingkat pertama aula utama dan menyipitkan matanya. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia menggunakan formasi tingkat ketiga dari tahap interpretasi kekosongan untuk menjebak dan membunuh. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik biasa di bawah tingkat ketiga dari tahap interpretasi kekosongan, 80% dari mereka akan segera dibunuh. Jika bukan karena dia bisa mengabaikan formasi, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan formasi. Iblis pedang tanpa nama. Ketika dia memasuki lantai pertama aula utama, dia merasakan lusinan orang menatapnya. Beberapa dari mereka berkultivasi dengan menyilangkan kaki sementara yang lain berbicara satu sama lain. Semua orang tahu tentang pertempuran di pintu masuk. Ketika mereka melihat Wang Xian, beberapa dari mereka memiliki kilatan di mata mereka. Ada ketakutan dan keterkejutan. Wang Xian melihat ke aula besar. Ada sekitar 40 hingga 50 orang di tingkat pertama aula utama. Yang terlemah di antara mereka berada di tingkat pertama dari tahap kekosongan tembus pandang. Ada sekelompok binatang iblis lebih dari 4 km jauhnya dari aula utama. Ada sekitar 60 hingga 70 dari mereka. Kedua belah pihak tidak saling mengganggu. Energi spiritual di aula utama 7 hingga 8 kali lebih banyak daripada di dunia luar. Kepadatan energi spiritual begitu padat bahkan seorang ahli alam tembus pandang akan duduk bersila dan berkultivasi di sini. 3 orang dari Sekte Frost menyergapnya dan tidak membunuhnya. Sebaliknya, salah satu dari mereka terbunuh. Kekuatannya sangat kuat. 3 orang dari Sekte Frost benar-benar tidak beruntung. Namun, pedang iblis tanpa nama ini benar-benar tidak sederhana. Beberapa ahli alam kekosongan yang berwawasan sedang berdiskusi dengan suara rendah. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap 2 orang yang menyergapnya tadi. Keduanya berdiri di tengah-tengah formasi tingkat 4 dari alam kekosongan yang berwawasan. Mereka menatap Wang Xian dengan malu. Nyatanya, di aula utama,
semua orang berdiri di dalam formasi. Bahkan binatang iblis di seberang juga sama. Formasi itu untuk melindungi diri mereka sendiri dan mencegah orang-orang di sekitarnya melancarkan serangan dalam sekejap. Itu juga untuk mencegah binatang iblis atau ahli manusia menyerang dan membunuh mereka secara langsung. HMPH. Melihat Wang Xian menatap mereka, dua ahli dari Sekte Dingin mendengus dingin dengan ekspresi malu. Mereka duduk bersila dan mulai pulih. Mereka tidak ingin bertarung sampai mati dengan Wang Xian, juga tidak ingin menciptakan permusuhan yang lebih besar dengannya. Di aula utama, itu adalah pilihan terbaik untuk membunuh pihak lain. Jika mereka tidak bisa membunuhnya, maka mereka akan mengakhirinya di sini. Wang Xian melihat posisi di seberangnya. Binatang setan bahkan tidak melihat ke arahnya. Beberapa binatang iblis melihat tangga di atas, dan mata mereka dipenuhi dengan gairah. Tangga ke surga, tangga ke surga. Dia bergumam. Lantai pertama aula utama adalah tempat energi spiritual paling lemah. Dengan setiap lantai lebih tinggi, energi spiritual jauh lebih tinggi. Ketika seseorang mencapai lantai 21, energi spiritual di atasnya seperti cairan. Setiap lantai yang lebih tinggi disebut tangga ke surga. Hanya dengan mencapai puncak seseorang dapat memperoleh beberapa harta dan warisan yang ditinggalkan oleh sekte aliran darah kuno. Namun, jika seseorang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, ia harus memiliki setidaknya kekuatan tingkat kedua dari alam tembus pandang. Bahkan tingkat kedua dari alam tembus pandang sangat sulit dijangkau. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan mengabaikan mereka. Dia berbalik dan pergi. Aku masih terlalu lemah di sini. Kecuali saya benar-benar dapat memahami kombinasi dari 4 atribut, saya bahkan perlu memahami kombinasi dari 5 atribut. Wang Xian berpikir sendiri. Dua orang yang menyergapnya tadi pasti bisa memasuki formasi mereka dan membunuh mereka dengan kekuatannya. Namun, dia tidak melakukannya. Dia hanya akan mulai mendatangkan malapetaka ketika dia cukup kuat. Untuk saat ini, dia harus tetap low profile. Kalau tidak, dia mungkin menjadi sasaran orang lain. Dengan pemikiran ini, dia berjalan keluar dari aula utama dan menuju ke arah binatang iblis. Meskipun mata naga api terang dan gelap sangat dibatasi, itu masih jauh lebih kuat daripada pengintai lainnya. Jiwa iblis telah memasuki wilayah binatang iblismu. Setelah memasuki lautan, Wang Xian memandangi air laut di depannya dan melepaskan jiwa iblis dari tas penyimpanannya. Wang, aku pernah ke tempat ini sebelumnya. Aku tahu di mana itu. Jiwa iblis melihat sekeliling dan berkata kepada Wang Xian. Baiklah, ayo pergi. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan saat dia dengan cepat mengatakannya. Ya, jiwa iblis mengangguk dan terbang langsung ke dasar laut. Di dasar laut, ada banyak bangunan besar. Dibandingkan bangunan manusia, bangunan di dasar laut terlihat lebih besar. Bangunan hitam memancarkan aura liar. Ada binatang buas di tingkat kedua dari alam tembus pandang di depan. Setelah mengemudi selama 5 menit, Wang Xian tiba-tiba menemukan seekor binatang buas bersembunyi di samping sebuah bangunan di dasar laut. Rajaku, jumlah binatang buas di sisi binatang iblis jauh lebih banyak daripada sisi manusia. Terakhir kali, saya dikejar oleh binatang buas dan tidak sengaja masuk ke tempat itu. Jiwa iblis berkata kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Matanya berkedip. Ayo percepat. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya mengalami transformasi yang mengerikan. Naga dewa berukuran 30 hingga 40 meter muncul langsung di dasar laut. Aura naga besar diarahkan ke binatang buas yang mengintai. Mengaum. Ketika binatang buas itu melihat bahwa Wang Xian tiba-tiba berubah menjadi monster yang menakutkan, matanya dipenuhi dengan keheranan. Mati. Namun, Wang Xian tidak memberikannya kesempatan. Tubuhnya yang besar bergerak dan cakar naganya yang menakutkan mencakar binatang buas itu. Bang! Binatang buas itu melepaskan meriam air besar dengan marah. Ketika melihat bahwa itu tidak berguna, kepanikan muncul di matanya. Mengaum, mengaum. Jeritan menyedihkan terdengar. Wang Xian membuka mulutnya yang besar dan menelan binatang itu. Wang Xian, yang berbentuk naga dewa, dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di level 2 dari alam tembus pandang. Bahkan jika dia berada di level 3 dari alam tembus pandang, dia masih bisa membunuhnya. Ayo pergi. Wang Xian berteriak pelan dan membiarkan jiwa iblis memimpin. Itu raja. Jiwa iblis melihat bentuk asli Wang Xian dengan hormat di matanya dan segera memimpin jalan. Wang Xian tidak kembali ke wujud manusianya. Naga ilahi juga dikenal sebagai klan binatang iblis di masa lalu. Tapi karena terlalu kuat, itu disebut klan dewa naga saja. Binatang buas macam apa itu? Tubuh yang sangat besar, sungguh sosok yang menakutkan. Hati-hati,
Mungkin seseorang yang berlari keluar dari aula utama. Dia setidaknya harus berada di level 3 dari tahap interpretasi Void. Di aula utama, di lautan klan binatang iblis, beberapa binatang iblis terkejut ketika mereka melihat Wang Xian melaju kencang. Tingkat ketiga dari alam Sitraf dianggap sebagai ahli terkemuka di kuburan manusia iblis. Tidak ada yang akan menyerang ahli seperti itu dengan sembarangan. Wang, kami di sini. Itu bangunan di depan kita. Ketika mereka berada sekitar 10 kilometer jauhnya, jiwa iblis menatap binatang iblis yang hanya berukuran 2 hingga 300 meter. Di sana, Wang Xian melihat ke atas dan langsung terbang ke bawah. Ada binatang iblis di dalam. Ketika Wang Xian mendekat, dia merasakan ada binatang iblis di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung dengan jiwa iblisnya. Mengaum, mengaum. Sebelum dia mendekat, dua binatang iblis kilin setan keluar dari dalam. Mereka berukuran 6-7 meter dan tubuh mereka memancarkan api seperti cahaya. Tidak baik. Ketika mereka melihat Wang Xian terbang, dua binatang iblis kilin tidak ragu sama sekali dan melarikan diri ke kejauhan. Mati. Tanpa Wang Xian mengambil tindakan, jiwa iblis di samping melancarkan serangan fatal. Apa, Pak? Mengapa Anda menyerang kami? Kami dari ras yang sama, kamu. Kedua binatang iblis melihat jiwa iblis tiba-tiba mengambil tindakan dan mata mereka mengungkapkan ketakutan saat mereka meraung keras. Mengaum, mengaum. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, serangan itu mendarat pada mereka. Wang Xian melambaikan cakar naganya dan menyimpan mayat kedua binatang iblis itu ke dalam cincin interspatialnya. Masuk. Wang Xian mengayunkan tubuhnya dan langsung memasuki gua. Energi spiritual di dalam gua lebih melimpah daripada di dunia luar. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan pintu masuk. Wang, pintu masuknya ada di sini. Ini sangat rahasia. Saya memasukinya secara kebetulan saat itu. Demonic Lin memasuki gua pemisah dimensi dan datang ke sudut. Hah? Wang Xian melihat ke atas dengan mata naganya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bas bas bas. Setelah itu, di bawah tatapannya yang heran, jiwa iblis itu menyerang arah itu dengan keras. Kuku depannya langsung tenggelam ke dalamnya. Mengaum. Itu menjerit dan mengebor kepalanya ke dalamnya secara langsung. Wang Xian mengikuti dari belakang dan mengebor tanah. Begitu dia masuk, aura kacau menyerbu. Ini benar-benar ajaib. Wang Xian menoleh dan menyadari bahwa tempat mereka masuk sudah disegel. Mereka berada di lorong yang panjang. Wang, energi di sini sangat kacau, apalagi di tempat itu. Energi dari 5 atribut terisi. Tidak mungkin berkultivasi di sana. Sangat tidak nyaman tinggal di sana. Yao Lin berjalan di depan dan berbicara dengan Wang Xian dengan ekspresi tidak senang. Tingkatkan kecepatan. Pada saat ini, mata naga besar Wang Xian memancarkan cahaya yang membakar. Asal 5 elemen di tubuhnya mulai bergerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan energi yang kaya memasuki tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Energi 5 elemen yang kacau sebenarnya adalah tonik yang bagus untukku. Berkultivasi di sini bahkan 10 kali lebih baik daripada berkultivasi di Istana Naga. Jiwa iblis mengatakan bahwa energi kacau dari 5 elemen di bagian terdalam terowongan hampir seperti cairan. Kalau begitu, matanya terbakar karena kegembiraan. Dia menggerakkan tubuhnya dan menuju ke terowongan dengan kecepatan yang lebih cepat. Seluruh terowongan setidaknya memiliki panjang lebih dari 10 km. Semakin dalam dia masuk, semakin padat energi dari 5 elemen itu. Di belakang, hampir membentuk kabut. Raja, kami di sini. Itu ruang di depan kita. Suara jiwa iblis terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat sebuah ruangan batu besar di dalamnya. Seluruh ruang batu itu seolah-olah berada dalam cairan. Itu berkabut dan bahkan Wang Xian tidak bisa melihat terlalu jauh. Jiwa iblis hanya bisa melihat hal-hal 10 meter dari sini. Tubuh Wang Xian yang bergoyang memasuki ruang batu secara langsung. Seluruh ruang batu memiliki keliling sekitar 2 km. Dia datang ke tengah ruang batu di mana ada 10 katail budidaya. Matanya yang besar menatap ke bawah, dan matanya berbinar. Tempat ini seharusnya menjadi pusat urat nadi. Sekte aliran darah kuno dibangun di atas pembuluh darah besar. Tambang roh di tempat lain telah digali. Namun, tambang roh di aula utama disegel oleh formasi dan tidak bisa digali. Ini juga alasan mengapa aula utama bisa berdiri begitu lama. Wang Xian menempatkan cakar naganya di sebelah kasur dan energi yang kaya disalurkan. Pada saat ini, Wang Xian melihat sederet kata manusia di dinding pihak lain. Rencana ajaib yang menantang surga, mengolah 5 elemen dan menguasai kemampuan supernatural, berdiri di puncak transendensi.
Ketika Wang Xian melihat deretan kata di dinding, wajahnya sedikit terkejut. Kultivasi 5 elemen, pahami kekuatan supranatural, apakah ini akan? Wang Xian tercengang. Sekte aliran darah kuno ini sebenarnya ingin menumbuhkan seorang jenius tiada taraf yang mengolah 5 elemen pada saat yang sama, menentang langit. Ini terlalu mengejutkan. Menumbuhkan 5 elemen pada saat yang sama, kesulitan ini sama saja dengan menantang surga. Benih nomor 1 dari keajaiban yang menentang surga, 100 tahun, kultivasi ke level 8 transendensi. Tidak, 2 benih favorit surga, 80 tahun, tingkat kultivasi ke tingkat transenden 6. Tidak, 3 benih favorit surga, 75 tahun, tingkat kultivasi ke tingkat transenden 5. Ada pesan yang diukir di dinding. Ada total 10 benih favorit surga, dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah tingkat transenden 8. Kultivasi 5 elemen, sulit dan sulit. Ini lebih sulit daripada naik ke langit biru. Rencana menantang surga aliran darah telah gagal. Akhirnya, ada sebaris kata yang tertulis di dinding. Wang Xian mengangkat alisnya. Tidak hanya sulit mengolah kelima elemen sekaligus. Jika saya tidak mendapatkan warisan naga ilahi dan memiliki asal 5 elemen, akan sangat sulit untuk meningkatkan diri saya. Namun, tanah 5 elemen ini adalah harta karun yang sangat besar bagiku. Saya dapat sepenuhnya mengubah energi dari 5 elemen menjadi Dragon Key. Selain itu, 5 elemen yang seperti cairan ini memungkinkan saya untuk memahami kombinasi elemen lebih cepat lagi. Mata Wang Xian berbinar. Jika dia berkultivasi di sini, dia akan mampu mencapai terobosan dalam waktu kurang dari setengah tahun. Aku benar-benar beruntung telah bertemu dengan sesama jiwa iblis ini. Jiwa iblis telah memperoleh mutiara roh 5 elemen secara kebetulan. Tempat ini tidak berguna baginya. Namun, baginya, bahkan istana naga tidak bisa dibandingkan dengannya. Saya akan berkultivasi. Saya akan pergi ke aula utama saat kekuatan saya meningkat. Mata Wang Xian berbinar saat tubuhnya yang besar terbaring di ruang batu. Energi tak terlihat melonjak liar ke dalam tubuhnya dan dengan cepat diubah menjadi naga ki. Berdengung, dia membuka mulutnya sedikit dan meludahkan mutiara roh 5 unsur. Selama periode waktu ini, mutiara roh belum terbentuk menjadi mutiara naga. Sekarang, di bawah energi 5 unsur yang agung, pertumbuhan mutiara naga dipercepat. Di ruang batu besar, naga berjongkok bersembunyi di dalam dan menyerap kekuatan dari 5 elemen. Sisik yang gemilang memancarkan semua jenis pancaran warna-warni dan tampak sangat mistis. 5 mutiara roh seukuran kepalan tangan mengambang di atas kepalanya. Wang Xian memulai kultivasi dan evolusinya, sebuah transformasi kualitatif. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Xian berbaring di ruang batu misterius di aula utama dan menyerap energi dari 5 elemen dalam hiruk-pikuk. Di sekelilingnya, energi seperti cairan dari 5 elemen berpotongan dengan kacau. Itu datang ke sisi Wang Xian dan perlahan mengalir masuk. Tubuhnya memiliki panjang 30 hingga 40 meter. Setiap bagian tubuhnya menyerap energi. Saat dia menarik dan menghembuskan napas, energi agung diubah menjadi Dragon Key. 5 mutiara roh unsur di atas kepalanya semakin cerah dan cerah. Ada naga dewa yang berputar perlahan di atasnya. Mutiara roh 5 unsur perlahan-lahan diubah menjadi mutiara naga. 5 unsur itu saling menguatkan dan saling menahan. Energi yang diperkuat oleh kelima elemen tersebut melambangkan kehancuran. Energi yang diperkuat oleh kelima elemen tersebut melambangkan keberuntungan. Kehancuran dan nasib baik, kehancuran dan penciptaan. Saat dia menyerap 5 atribut elemen dan membenamkan dirinya dalam energi kacau dari 5 atribut elemen di sekitarnya, Wang Xian tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia perlahan membuka matanya. Mata kirinya biru sedangkan mata kanannya merah. Setelah itu, sisik naga di tubuhnya mulai memancarkan warna cahaya yang berbeda. 5 warna yang diwakili oleh 5 jenis energi logam, kayu, air, api, dan tanah perlahan berubah dari kepala hingga posisi ekor naga. Setelah itu, posisi ekor naga berubah menjadi posisi kepala naga. Bolak-balik, bolak-balik. Tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu. Emas retak kosong. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Xian tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan sesuatu di hatinya. Kemampuan ilahi, retakan emas kosong, terbentuk di atas kepalanya. Kayu retak kosong. Setelah beberapa detik, Wang Xian berpikir. Kekosongan retak emas diubah menjadi kehampaan retakan kayu. Atribut logam diubah menjadi atribut kayu. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami kemampuan ilahi atribut kayu retakan kayu tidak berlaku. Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar di benak Wang Xian.
Dia mengabaikannya dan tidak menunjukkan fluktuasi apapun. Pemisahan air kosong. Api membelah kosong. Bumi terbelah kosong. Wang Xian menatap kemampuan ilahi ini. Hatinya bergerak lagi dan berubah dengan cepat. Transformasi atribut dan kemampuan ilahi. Suara sistem berdering satu demi satu. Wang Xian tidak memperhatikannya. Lambat laun, bola naga terbang di depannya satu persatu dan bertabrakan satu sama lain. Beberapa tabrakan akan menyebabkan ledakan di sekitarnya sementara beberapa tabrakan akan membuat salah satu atribut menjadi lebih kuat. Setiap kali dua bola naga bertabrakan, suara sistem akan muncul di benak Wang Xian. Pada awalnya, ada dua jenis bola naga yang bertabrakan. Belakangan, ada tiga jenis bola naga. Setelah tiga jenis bola naga, ada 4 jenis lagi. Dengan setiap tumbukan bola naga, akan ada energi penghancuran dan penciptaan. Kehancuran yang saling berlawanan. Ciptaan yang saling melengkapi. Pohon-pohon hijau kecil muncul dari udara tipis dan tumbuh dengan cepat. Pohon kecil bisa berubah menjadi pohon emas, pohon kayu, pohon air, pohon api, dan pohon bumi. Ada cahaya yang dipancarkan setelah tabrakan bola naga, dan itu dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Cahaya yang dihasilkan oleh tumbukan bola naga dipenuhi dengan vitalitas. Berdengung. 5 jenis energi itu seperti batu kilangan ketika dikumpulkan bersama. Dalam sekejap, mereka mewakili vitalitas. Berlawanan arah jarum jam, mereka melambangkan kehancuran. Kombinasi atribut seperti pengoperasian Millstone. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Xian tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya. Sejak datang ke kuburan demi Human selama lebih dari setengah tahun, Wang Xian telah menghabiskan setidaknya separuh waktunya untuk memahami kombinasi atribut. Belum lama ini, dia sudah memahami kombinasi dari 4 atribut dan akan melakukan terobosan. Namun, di tanah 5 elemen ini, ketika mutiara roh 5 elemen berubah menjadi mutiara naga, semua jenis pemahaman tentang kombinasi 5 elemen memasuki pikirannya. Hanya dalam setengah bulan, notifikasi sistem di benaknya tidak pernah berhenti. Selama periode ini, dia telah memahami 30 hingga 40 kekuatan gaib. Namun, saat ini, Wang Xian memiliki pemahaman baru tentang 5 elemen. Hidup dan kehancuran. 5 elemen saling menguatkan, 5 elemen saling menguatkan, batu kilangan 5 elemen, batu kilangan 5 elemen. Dia membuka matanya dan menatap manik naga di depannya saat dia bergumam. Batu kilangan 5 elemen, padatkan. Tatapan Wang Xian terfokus saat dia mengeluarkan teriakan lembut. Energi 5 elemen yang tak ada habisnya di sekitarnya tiba-tiba melonjak dengan gila-gilaan ke manik naga 5 elemen. 5 bola naga mulai berputar dengan cepat. Energi seperti cairan berkumpul di sekitar 5 bola naga elemental dan perlahan memadat. Segera, batu kilangan kualitas air selebar 1 meter muncul. Namun, ini tidak berhenti. Semuanya baru saja dimulai. Di ruang batu, energi seperti cairan yang menakutkan melonjak ke batu kilangan 5 unsur sekali lagi. Batu kilangan berkualitas air mulai mengeras. Mengaum. Wang Xian meraung pelan. Di tengah tubuhnya, pelat batu asal 5 elemen yang dia peroleh di bumi terbang perlahan dan memasuki batu kilangan 5 elemen. Berdengung. Ketika energi dari asal memasuki batu kilangan, kecepatan penyerapan kelima elemen menjadi semakin mengerikan. Energi 5 elemen di ruang batu mulai menipis dengan kecepatan yang mengerikan. Retakan, retakan, retakan. Setelah sehari, tanah mulai runtuh dan sejumlah besar energi 5 elemen melonjak ke ruang batu dari bawah. Wang Xian memandangi 5 elemen Millstone dengan tenang. Ini adalah artefak kelahirannya yang dia ciptakan secara tidak sengaja dengan memahami 5 elemen dengan bantuan mutiara naga 5 unsur. Batu penggiling 5 elemen. Energi dari 5 elemen berangsur-angsur mengering. Tidak ada lagi energi di ruang batu. Batu kilangan sepanjang 2 meter tergantung di langit. Batu kilangan itu memancarkan sinar cahaya 5 warna. Yao Lin, yang berada di samping, melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Tubuhnya gemetar di tanah. Wang Xian mengangkat kepala naganya sedikit dan batu kilangan sepanjang 2 meter dari 5 elemen langsung masuk ke tubuhnya. Retakan, 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 mendesis. Rasa sakit yang merobek tiba-tiba datang dari tubuhnya. 5 elemen Millstone mulai beroperasi di tubuhnya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memahami 5 elemen kemampuan ilahi, 5 elemen Millstone. Ding! Batu kilangan 5 elemen telah menghancurkan 5 elemen lainnya. Nama Wang Xian, ras naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Tingkat-tingkat transenden 9. Kristal naga 9.176.400 per 1 miliar.
Kemampuan ilahi memerintah suku air yang lebih rendah dari level Anda sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api terang dan gelap, kehampaan terang dan gelap tanpa bayangan, terang dan gelap, penggilingan hebat dari 5 elemen. Memiliki istana naga level 3. Anggota istana naga 3396. Aku tidak menyangka bisa sepenuhnya mengendalikan 5 elemen. Perubahannya begitu besar. Semua kemampuan supernatural dari 5 elemen telah dilenyapkan, hanya menyisakan penggilingan besar dari 5 elemen. Wang Xian mengayunkan tubuhnya saat dia melihat tubuhnya yang lebih mempesona dan jasmani dari sebelumnya. Dia merasa bahwa kekuatannya setidaknya 2 kali lipat. Selain itu, pemulihan energi juga meningkat pesat. Dalam benaknya, penggunaan kelima elemen tersebut telah mencapai tingkat yang mengerikan. 5 elemen batu gerindra. Tubuhnya bergerak dan sebuah batu gerindra besar yang memenuhi seluruh ruangan batu muncul begitu saja. Di batu kilangan ini, 5 naga suci sepanjang 50 meter mengikatnya dengan 5 rantai unsur. Selama Wang Xian memiliki pemikiran, 5 naga logam, kayu, air, api, dan bumi akan mampu menarik batu kilangan besar ini. Ketika batu kilangan 5 elemen diaktifkan, itu akan menghasilkan kekuatan hidup yang padat atau kehancuran yang mengerikan. Mendesis. Wang Xian memandangi batu kilangan 5 elemen yang memiliki keliling 2 km di atas kepalanya. Ekspresi shock muncul di wajahnya. Seluruh batu kilangan 5 elemen itu seperti pengontrol langit ini. Kuning emas, hijau kayu, biru aqua, merah menyala, dan kuning tanah. Ada 5 warna. Setiap atribut mengambil 1/5 dari ruang. Di atas atribut, ada atribut naga. Melihat batu gilingan 5 elemen, Wang Xian mau tidak mau menghirup udara dingin. Jantungnya berdetak kencang. Di batu kilangan 5 elemen, naga suci itu berlari kencang dan batu kilangan 5 elemen mulai berputar perlahan. Berdengung. Kekuatan hidup yang kuat ditransmisikan. Kekuatan hidup yang kuat membuat semangat Wang Xian tersentak. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan aura destruktif tiba-tiba menyebar. Di bawah, jiwa iblis itu tergeletak di tanah, gemetar. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia melihat batu gilingan 5 elemen di langit. Dia tidak berdaya untuk menolaknya. Dengan kekuatan jiwa iblis di tingkat kedua dari tahap interpretasi kehampaan, dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menolaknya. Setelah menggunakan batu kilangan 5 elemen sebentar, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. 5 Elements Millstone adalah kemampuan ilahi dan artefak ilahi. Asal batu gerindra 5 elemen berasal dari mutiara naga 5 elemen dan asal 5 elemen. Sekarang dia telah menggunakannya, dia dapat dengan mudah mengendalikan 5 elemen. Dengan batu gerindra 5 elemen, dia bisa menghancurkan dan menyembuhkan. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dapat membunuh ahli tembus pandang tingkat 4. Adapun ahli tembus pandang tingkat 5, dia harus bisa melarikan diri darinya atau bahkan bertarung melawannya. Aku masih kekurangan 100 juta kristal naga untuk naik level. Selama saya naik level, saya bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di level 5 dari Ranah Sitraf. Di seluruh wilayah Liu Hai, hanya kerajaan aliran darah dan pemimpin sekte pedang surgawi yang bukan tandinganku. Mata Wang Xian berbinar. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi bentuk manusia. Dengan lambaian tangannya, batu gerindra 5 elemen dalam radius 2 km di langit menyusut dan berubah menjadi ukuran 10 meter yang melayang di langit. Penyusutan bentuknya tidak memengaruhi kekuatan menakutkan dari batu kilangan 5 elemen. Wang Xian melihat batu gilingan 5 elemen dan memikirkan sesuatu. Bas. Seluruh batu kilangan 5 elemen mulai berputar perlahan dan akhirnya membentuk mahkota 5 elemen. Ada 5 naga suci di mahkota dan tampak megah. Tidak buruk, tidak buruk. Wang Xian membeku di atas kepalanya. Dengan jentikan lengannya, cermin air muncul di depannya. Dia memandang dirinya sendiri di atasnya dan menunjukkan senyuman. Saya harus mengkonsumsi semua cairan spiritual di cincin interspatial. Wang Xian membuka ruang dan mengkonsumsi semua cairan spiritual dan esensi darah yang diperoleh dari membunuh ahli tembus pandang tingkat pertama dari Sekte Frost dan 2 binatang iblis. Namun, meski begitu, dia masih kekurangan sekitar 80 juta kristal naga untuk meningkatkan levelnya. Selanjutnya, ada 2 cara untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Salah satunya adalah membunuh dan menjarah, dan yang lainnya naik ke aula utama yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih mudah daripada membunuh dan menjarah untuk mengumpulkan sumber daya.
Bahkan jika seseorang naik ke aula utama yang lebih tinggi, itu mungkin tidak secepat membunuh dan menjarah. Ayo pergi dan lihat apakah dua orang dari Sekte Dingin yang menyergapku masih ada. Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap jiwa iblis yang tergeletak di tanah. Ayo pergi, ayo keluar. Ya, Raja. Jiwa iblis menganggukkan kepalanya dengan kagum. Ia segera bangkit dan menundukkan kepalanya. Wang Xian terbang langsung ke jiwa iblis dan duduk di atasnya. Mengaum. Jiwa iblis mengeluarkan raungan lembut dan terbang keluar. Mengendarai iblis Kilin Demon Beast di tingkat kedua dari tahap interpretasi kekosongan, dia mengenakan mahkota yang diubah oleh penggilingan 5 elemen dan jubah hitam. Ditambah dengan topeng misterius, Wang Xian seperti Raja Kegelapan. Ketika dia berada di aula utama, Wang Xian sedikit khawatir dengan para ahli terkemuka lainnya. Sekarang, selama dia tidak menghadapi keberadaan yang menakutkan di level 6 dari alam tembus pandang, dia bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan yang lain. Karena itu, dia tidak memiliki rasa takut. Jiwa iblis bergegas keluar dari ruangan dan terbang langsung. Itu tidak terkendali dan tidak menyembunyikan apapun. Mengaum, merasakan aura tak terkalahkan dari Wang Xian, jiwa iblis mengaum dan terbang menuju aula utama. Itu adalah pengkhianat, jiwa iblis. Iblis pedang tanpa nama dari ras manusia ada padanya. Itu mereka. Orang pembawa sial penilaian mereka. Beraninya mereka datang ke AS dengan begitu angkuh. Pergi, bunuh dia. Raungan jiwa iblis menarik perhatian 4-5 binatang iblis di sekitarnya. Ketika mereka melihat Wang Xian dan jiwa iblis, mata mereka menunjukkan niat membunuh yang dingin. Pengkhianatan jiwa iblis telah menyebabkan banyak binatang iblis kehilangan muka dan ingin membunuh mereka. Sekarang setelah mereka melihat jiwa iblis dan pedang iblis tanpa nama, mereka secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi. Membunuh. 4 binatang iblis dari alam tembus pandang tingkat kedua dan salah satu dari alam tembus pandang tingkat pertama menyerang mereka secara langsung. Wang Xian menoleh dan melihat ke atas. Matanya berkedip dengan ekspresi dingin. 5 elemen menggiling, menghancurkan. Dia mendengus pelan dan mahkota di kepalanya terbang keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi penggilingan 5 elemen selebar 1000 meter. Berdengung. Suara khusus terdengar. Itu seperti roda gigi sejarah berputar. Cahaya 5 warna menyelimutinya. Di atasnya, 5 naga dewa perlahan menarik cakram gerindra. Itu beroperasi. Kematian. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Dari 5 elemen penggilingan hingga penghancuran, hanya butuh sekejap. Mata Wang Xian berkedip. Batu kilangan 5 elemen menyusut dan terbang langsung ke atas kepalanya, berubah menjadi mahkota. Batu kilangan 5 elemen sedang beroperasi. Semua makhluk di bawah 5 elemen batu giling akan menahan serangan dari 5 jenis energi atau mati seketika. Dia melihat binatang iblis yang terbunuh seketika dan mengungkapkan sedikit senyuman di matanya. Baru saja, itu hanya operasi kecil dari Five Elements Millstone. Jika dia menggunakan kekuatan yang melawan 5 elemen dengan kekuatan penuh, itu akan menciptakan domain destruktif di bawah batu kilangan 5 elemen. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup di domain itu, dia pasti akan mati. Di masa depan, lawannya hanya akan bisa melawan Wang Xian jika dia bisa menahan serangan batu gerindra 5 elemen. Ayo pergi. Setelah membunuh 5 binatang iblis dalam sekejap, ekspresi Wang Xian tidak berubah sama sekali. Dia melihat cincin interspatial binatang iblis dan menelan esensi spiritual dan darah secara langsung. Dia telah mendapatkan 10 juta kristal naga lagi. Dia semakin dekat untuk naik level. Saya telah tinggal di tanah 5 elemen selama lebih dari 6 bulan. Saya ingin tahu apakah beberapa orang dari Sekte Dingin masih ada. Wang Xian duduk di atas jiwa iblis dan mengangkat kepalanya sedikit. Dia melihat ke pintu masuk. Ledakan. Jiwa iblis berlari ke depan. Itu tidak menahan diri di aula utama yang berbahaya. Itu menyerbu ke aula utama melalui pintu masuk dengan kekuatan besar. Jiwa iblis masuk ke aula utama dengan cara yang sangat terkenal, langsung menarik perhatian binatang iblis dan manusia. Itu adalah pedang iblis tanpa nama. Itu adalah jiwa iblis. Itu si pengkhianat, jiwa iblis. Jiwa iblis menyerbu ke tengah tingkat pertama aula utama. Beberapa manusia dan binatang iblis segera mengenalinya. Wang Xian duduk di atas jiwa iblis dan memandang ke bawah ke semua manusia dan binatang iblis di sekitarnya. Apa kamu masih di sana? Dia melihat posisi Han Zong. 2 ahli alam kekosongan berwawasan tingkat kedua sedang duduk bersila dalam formasi dan budidaya. Dibandingkan mereka berdua, ada 7-8 orang lagi di samping mereka. Di antara mereka, ada 6 pria muda dan pria parubaya yang belum mencapai alam kekosongan wawasan.
Pedang iblis tanpa nama, yang terpilih tertinggi, dia benar-benar sombong. Dia punya hak untuk menjadi sombong. Aku benar-benar iri. Menurutmu siapa yang lebih kuat dari Tuan Muda kita? Tentu saja itu Tuan Muda kita. Tuan Muda kami memasuki tanah terlarang dan memperoleh peluang besar. Di masa depan, dia akan menjadi ahli terkuat di wilayah laut yang mengalir. Iblis pedang tanpa nama ini sedikit tidak terkendali. Meskipun dia adalah ahli kebanggaan surga tertinggi, dia agak terlalu sombong untuk bersikap seperti ini di aula utama. Wang Xian menunggangi jiwa iblis dan berdiri di tengah tingkat pertama aula utama. Auranya yang tak terkendali menyebabkan semua orang di sekitarnya sedikit mengangkat alis. Di posisi Sekte Frost, beberapa pemuda memandang Wang Xian dan berdiskusi dengan suara rendah. Wang Xian menatap lokasi Sekte Frost dengan sedikit niat membunuh di matanya. Auman mengaum. Jiwa iblis mengeluarkan raungan rendah saat aura pembunuh dipancarkan. Perlahan berjalan menuju lokasi Sekte Frost. Ketika orang-orang di lantai pertama melihat Wang Xian berjalan mendekat, mereka heran dan menatapnya dengan ragu. Jiwa iblis, kamu pengkhianat orang pembawa sial. Pada saat ini, beberapa geraman rendah tiba-tiba datang dari samping. Jiwa iblis menoleh dan melihat 6 binatang iblis berskala iblis menatapnya dengan dingin. Di masa lalu, jiwa iblis adalah kebanggaan binatang iblis berskala iblis mereka. Sekarang, itu telah menjadi aib bagi ras mereka. Setiap Demon Beast skala iblis berharap mereka bisa membunuh jiwa iblis. Jiwa iblis melirik beberapa binatang iblis. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tingkat kedua dari alam tembus pandang. Mengaum. Itu mengeluarkan raungan rendah dengan jijik dan mengabaikan mereka. Itu terus berjalan menuju lokasi Sekte Frost. Bunuh pengkhianat ini. Ayo bunuh. Binatang iblis Lin meraung. Api iblis di tubuhnya menyebar dalam radius 100 meter. Tunggu sebentar. Binatang Lin yang jahat mengambil 2 langkah ke depan perlahan untuk menghentikan Lin yang kejam. Itu memandang Wang Xian dan jiwa iblis dengan tatapan dingin. Iblis pedang tanpa nama ini akan pergi ke lokasi Sekte Frost. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan membalas dendam atas serangan diam-diam yang terjadi beberapa bulan yang lalu? Dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak cocok untuk 4 seniman bela diri kosong berwawasan level 2. Terlebih lagi, mereka sedang dalam formasi. Ketika 40 hingga 50 seniman bela diri yang berwawasan luas melihat Wang Xian berjalan menuju arah Sekte Frost, mereka tercengang. Apa yang dilakukan iblis pedang tanpa nama ini? Apakah dia mengejar kematian? Ketika kelompok Sekte Frost melihat Wang Xian berjalan mendekat, mata mereka menunjukkan ekspresi dingin. Nak, apa maksudmu? Seorang penatua di tingkat 2 seniman bela diri kekosongan yang berwawasan mengangkat kepalanya sedikit dan berjalan keluar dari formasi. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan dingin dan bertanya. 6 bulan lalu, kalian menyergapku. Hari ini, aku akan mengembalikannya. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan ekspresi tenang. Hanya denganmu, wajah penatua itu suram. Sepertinya kamu di sini untuk mengadili kematian. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai keajaiban tertinggi. HMPH. Penatua menatap Wang Xian dengan jijik. Di belakangnya, 3 ahli di tingkat kedua dari alam tembus keluar dan berdiri di sekitar sesepuh. Dia ingin berurusan dengan kita. Iblis pedang tanpa nama ini benar-benar arogan. Dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di dunia. Jika Sekte Dingin kita ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Beberapa pemuda dalam formasi memandang Wang Xian dengan heran dan berkata dengan wajah yang sedikit menghina dan dingin. Master Sekte dari Sekte Dingin adalah ahli terkemuka di tingkat keempat dari alam tembus pandang. Iblis pedang tanpa nama ini membuat musuh keluar dari Sekte Dingin. Dia tidak rasional. 6 bulan lalu, 3 orang dari Sekte Frost menyerangnya dan membunuh salah satu dari mereka. Pada akhirnya, mereka tidak berani terus menyerangnya. Mungkinkah setelah 6 bulan berkultivasi, kekuatannya meningkat? Bahkan jika sudah membaik, membuat musuh dari Sekte Frost sama saja dengan mencari kematian. Tetua dan ketua sekte dari Sekte Frost ada di sana. Beberapa orang di sekitar juga heran saat mendengar kata-kata Wang Xian. Saya adalah orang yang menyimpan dendam. Karena Anda berani menyergap saya dan ingin membunuh serta merampok saya tentu saja tidak akan membalas budi. Wang Xian memandangi sekelompok orang dari Sekte Frost dan tersenyum tipis. Mahkotanya berkilauan. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan langsung menghilang dari jiwa iblisnya. Pedang bebas iblis di tangannya menyerang 4 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas secara langsung. Kamu mencari kematian. Bunuh dia. 4 orang dari Sekte Dingin sangat marah saat melihat serangan Wang Xian.
Pak Tua di tengah meraung keras. Tongkat biru muncul di tangannya. Beberapa orang di sampingnya juga langsung mengambil senjata mereka. Suhu seluruh lapisan pertama langsung turun puluhan derajat. Berdengung. Namun, pada saat ini, sinar cahaya hitam melesat ke arah mereka secara langsung. Ekspresi keempat orang dari Sekte Dingin yang hendak bergerak langsung membeku. Dentang. Sosok Wang Xian muncul di depan mereka. Dia menyarungkan pedangnya yang bebas iblis dan berjalan ke sisi empat orang yang diam. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan semua cincin interspatial di tangan mereka. Dia bahkan tidak mengampuni mayat mereka. Ini. Semua orang di sekitarnya tertegun. Mereka melihat pemandangan ini dengan takjub. Sampah. Wang Xian tersenyum tipis dan menatap beberapa orang dalam formasi Sekte Beku. Kamu benar-benar berani membunuh paman bela diri kita. Anda sudah selesai untuk pemimpin sekte dan tetua kami ada di atas sana. Kamu sudah selesai. Ekspresi enam pemuda yang tersisa berubah drastis saat mereka menatap Wang Xian dan berteriak. Sekelompok sampah. Saat itu, kalian berani menyergapku. Anda harus bersiap untuk mati. Wang Xian memandangi enam pemuda dalam formasi dan berjalan lurus. Kamu, jangan takut. Mari hubungi para tetua dan pemimpin sekte. Kami memiliki formasi. Mereka tidak bisa masuk. Keenam pemuda itu melihat Wang Xian berjalan selangkah demi selangkah dan berkata dengan wajah penuh ketakutan. Dia tersenyum tipis dan berjalan ke depan formasi biru air. Di bawah tatapan keheranan keenam pemuda itu, Wang Xian langsung masuk. Apa? Ketika enam pemuda dari Sekte Frost melihat bahwa Wang Xian telah berjalan lurus melalui formasi, mata mereka membelalak saat mereka menatapnya dengan tak percaya. Melihat ekspresinya yang acuh tak acuh, tubuh mereka mulai bergetar. Ini bagaimana ini mungkin? Pembunuhan instan. Iblis pedang tanpa nama benar-benar membunuh 4 ahli dari Sekte Frost yang berada di tingkat kedua dari alam tembus pandang dalam sekejap. Ini sangat kuat. Insta-kill. Kekuatan iblis pedang tanpa nama ini telah menembus lagi. Setidaknya kekuatan ahli tingkat 3 Void yang mendalam, ini. Pakar tingkat kekosongan yang mendalam di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Membunuh 4 ahli tingkat 2 kekosongan yang mendalam dalam satu gerakan bagaimana iblis pedang tanpa nama menjadi begitu menakutkan. Tepat pada saat ini, tangisan kesakitan terdengar dari samping. Melihat 6 murid inti dari Sekte Frost terbunuh, murid semua orang berkontraksi lagi. Dia benar-benar bisa memasuki tingkat keempat dari formasi interpretasi Void secara langsung. Ini. Harta apa yang dia miliki padanya? Wang Xian mengambil waktu untuk menyingkirkan cincin interspatial dari 6 murid inti dari Sekte Frost sebelum menyingkirkan formasi. Dia berjalan perlahan ke sisi jiwa iblis dan melihat ke arah binatang iblis. Kalian beberapa binatang iblis ingin mati. Ada baiknya Anda telah menghabisi mereka. Sekarang giliran Anda. Ketika Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya bergerak dan langsung menyerang 6 binatang iblis. Mengaum. Orang pembawa sial. Lari. Manusia tercela ini, kita semua binatang iblis akan bergandengan tangan untuk membunuhnya. Binatang iblis itu menatap Wang Xian dengan mata lebar dan kaget. Ketika mereka melihatnya bergegas, mereka melarikan diri ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan meraung marah. Namun, Wang Xian tidak memberi mereka waktu. Di antara binatang iblis yang tinggal di tingkat pertama, tidak satupun dari mereka berada di atas tingkat kedua dari tahap kekosongan Sitraf. Pedang bebas iblis di tangannya sedikit bergetar. Sebuah energi khusus menyerang 6 binatang setan dari klan setan Lin di depannya. Oh tidak, cepat menghindar. 2 dari binatang Lin iblis dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. 4 binatang iblis lainnya tidak dapat mengelak tepat waktu dan langsung diselimuti oleh kabut hitam. Energi 5 elemen yang terkandung dalam kabut langsung memusnahkan dan membunuh mereka. 4 ahli lainnya di tingkat kedua dari alam tembus pandang langsung terbunuh. Saat ini, Wang Xian seperti Raja Iblis yang tak terkalahkan. Setiap musuh akan langsung terbunuh dalam satu gerakan. Menyaksikan iblis pedang tanpa nama membunuh 8 ahli di tingkat kedua dari alam tembus pandang dalam 2 gerakan, seluruh tingkat pertama benar-benar sunyi. Terlepas dari apakah itu binatang iblis atau manusia, semuanya menelan seteguk air liur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Sudah hampir waktunya untuk kembali ke Istana Naga. Saya harus mendapatkan kembali beberapa mayat seniman bela diri yang berwawasan luas untuk membantu anggota Istana Naga menaikkan level mereka. Wang Xian berpikir sendiri. Dia menyapu pandangannya ke semua binatang iblis di aula dan mulai bergerak. Lari. Manusia tercela ini.
Sembunyikan dalam formasi, sembunyikan dalam formasi. Tidak bagus, dia bisa menembus formasi secara langsung. Formasi tingkat ketiga dari tahap interpretasi kehampaan sama sekali tidak berguna. Serangkaian suara panik dan teriakan ketakutan terdengar, menyebabkan kekacauan di seluruh lantai pertama aula utama. Ketika beberapa binatang iblis melihat Wang Xian bergegas ke formasi dan membunuh binatang iblis di dalam, mereka bahkan lebih ketakutan. Mereka menggunakan formasi susunan untuk menciptakan ruang yang aman untuk mencegah ahli pihak lain datang untuk membunuh mereka secara sembrono. Sekarang, manusia ini benar-benar mengabaikan formasi susunan. Ini, binatang iblis lainnya tidak ragu sama sekali dan melarikan diri dengan panik keluar. Kalian semua, tetap di belakang. Mahkota di kepala Wang Xian bergoyang sedikit dan menyerbu ke depan dengan energi destruktif. Energi menutupi area seluas 1000 meter. Semua binatang iblis yang diselimuti oleh energi terbunuh. Setidaknya 20 mayat binatang iblis tergeletak di tanah. Ini menyebabkan sisa binatang iblis berjalan keluar dengan panik. Wang Xian tidak terus mengejar mereka. Dia memindahkan tubuhnya dan menyimpan mayat-mayat itu ke dalam cincin interspatialnya. Binatang iblis juga memiliki cincin interspatial. Namun, harta di dalamnya jauh lebih sedikit daripada manusia. Peningkatan kekuatan binatang iblis bergantung sepenuhnya pada sumber daya. Setelah mereka memperoleh beberapa sumber daya, mereka akan segera mengubahnya menjadi kekuatan. Namun, meski begitu, lebih dari 20 binatang iblis di tingkat kekosongan wawasan masih memberi Wang Xian banyak esensi darah dan cairan spiritual. Iblis pedang tanpa nama dia. Di belakang mereka, pembangkit tenaga manusia yang tinggal dalam formasi melihat pemandangan ini dan murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Mereka menelan seteguk air liur dan